Assalamualaikum. Dua video sebelumnya kita udah ulas soal lemak tubuh manusia, bahwa yaitu sel-sel hidup bukan sekedar biomaterial kayak karung beras di gudang. Dan keduanya untuk manusia dewasa, itu jumlahnya relatif konstan sepanjang waktu, terkecuali kalau ada hal-hal yang drastis, yang ekstrim kayak sedot lemak yang juga udah kita obrolin. Nah, pada saat orang jadi gemuk, sel lemak itu membesar, pada saat jadi langsing, sel lemak mengecil, tapi secara jumlah selnya itu relatif konstan. Gitu kalau orang dewasa. Nah, tapi ada hal lain yang perlu kita cermati nih dalam kaitan ini, yaitu pengkondisian dari saat masih anak-anak. Kalau yang dewasa ya udah terlanjur lah ya, tapi pengetahuan ini bisa jadi perhatian buat para orang tua yang ingin anak cucunya sehat. Jadi ya, anak-anak yang masih kecil-kecil atau masa pertumbuhan itu idealnya senantiasa dijaga, jangan sampai overweight kelewatan juga, apalagi sampai obesitas. Berbeda dengan orang dewasa, anak-anak ini seiring dengan kenaikan berat badannya, amat bisa terjadi, jumlah sel lemaknya juga bertambah-tambah. Dan itu bakalan terus ke bawah sampai dewasa. Nah, kalau terlanjur jumlah selnya banyak itu dibanding yang lain, nantinya ketika dewasanya dia bakalan bakat gemuk dan dia bakalan lebih mudah keserang obesitas juga dibandingkan sama orang dewasa yang lain yang pas kecilnya itu normal, nggak kena obesitas. Kalau udah terlanjur obesitas tuh ya, wah, naik bajai aja jangan-jangan nggak muat. Atau kalaupun muat, muter-muter sejam, sasis bajainya bisa terus jadi meleok, bengkok, kasihan sama tukang bajainya. Walah, kok terus body shaming. Sorry, sorry, sorry. Nggak usah dijelasin, udah pada paham lah ya, kenapa obesitas itu jelek secara kesehatan. Tapi di sisi lain, anak gemuk yang seger, yang banyak sel lemaknya, itu ada positifnya juga sebenarnya. Asalkan enggak obesitas atau gemuknya melampaui batas. Sisi positifnya di mana? Nah, berhubung sel lemaknya banyak, dari tangan, di kaki, di bawah kulit, semuanya banyak. Nanti dewasanya kalau dia jadi gemuk, cenderungnya lemaknya jadi lebih terbagi merata. Jadi lebih proporsional pertumbuhan kegemukannya dan nggak ngumpul di bagian perut tok kayak yang tentunya nggak jelas. Nggak cuma secara penampilan dan estetika nih. Kalau lemak ngumpulnya banyakkan di perut, jadi visceral fat, ini jauh-jauh lebih bahaya tuh secara kesehatan dibandingkan lemak yang merata di bawah kulit. Ini udah pengetahuan umum sih, nggak perlu kita bahas lagi ya. Buat yang lagi ngasuh anak nih jadinya atau cucu, ini bisa jadi catatan sekalian supaya si anak cucu dijaga baik-baik. Jangan sampai mereka kelewat kurus juga atau kena kurang gizi. Kalau yang subscriber di sini mestinya enggak lah ya, saya doain. Nggak tahu sih kalau yang belum subscribe. Walah. Suka ada nggak ya orang dewasa yang kalau dia tambah gemuk itu tangan kakinya tetap kecil, yang melembung duluan malah bagian perut. Nah, yang seperti itu bisa jadi ada kaitannya dengan kondisi kekurangan cadangan lemak saat kekanak-kanaknya dulu. Ya udah sekalian ngobrolin timbunan lemak yang nyambung dari masa kanak-kanak. Gimana tuh kalau yang udah sepuh banget? Yang udah sepuh gitu ya. Seringkali kita lihat kayak lemak-lemaknya itu menghilang kan ya. Ternyata ini tuh apa? Nggak kayak gitu. Menurut penelitian, kalau dari sisi jumlah sel-sel lemaknya, itu yang sepuh, yang udah kelempeng, nggak terlalu berbeda jumlah sel lemak dibandingkan dengan saat mudaan. Adapun perbedaan itu tidak beda secara drastis. Yang seringnya terjadi pada manula sepuh itu adalah pelintiran atau pergeseran tempat-tempat lemaknya. Sehingga secara tampilan terus kelihatan wajahnya cowong lah, ada kantung mata, ada kulit yang keriput-keriput di sana-sini, SK pensiun digadein, soal SK pensiun nggak ada hubungan deh ya. Sorry, sorry, sorry. Itu deh kira-kiranya. Jadi ini tetap di premis semula bahwa untuk orang dewasa jumlah sel lemak itu cenderung relatif konstan. Kalaupun ada berubah-berubah, berubahnya sedikit. Nah, ini daripada ngelantur mana-mana lagi, segini dulu aja lah ya untuk yang kali ini. Terima kasih.